sementara baru ada satu. Oke, kalau baru satu, silakan Tiara Permata Dewi, ya, sebutkan dari mana. Terus kemudian dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina angkatan berapa dan ingin bertanya kepada siapa? Silakan Tiara. Oke. Baik Pak Indra, terima kasih. Apa suara saya sudah jelas Pak? Jelas. Oke, saya di sini izin menanyakan kepada Mbak Nara dan juga Mas Afrizal, dua-duanya, karena sangat tertarik sekali dengan pemaparannya. Untuk Mbak Nara, saya ada 3 pertanyaan, Pak. Boleh diajukan langsung semuanya saja? Iya. Meskipun 3 pertanyaan, souvenirnya cuma 1 ya, Tiara. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Untuk pertanyaan Silakan. yang untuk pertanyaan yang pertama ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih cara kita mendapatkan informasi agar dapat bekerja di diplomat? Karena ketika mahasiswa ataupun fresh graduate itu terkadang kita masih minim sekali informasi tersebut gitu kan, karena biasanya hanya dari relasi menuju relasi saja untuk informasi terkait hal tersebut. Dan juga hal tersebut itu, informasi lowongan sebagai diplomat dan hal sebagainya itu menjadi kendala untuk teman-teman yang ingin menjadi diplomat sejauh ini. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, itu ketika melakukan pendaftaran sebagai diplomat, tesnya tuh apa aja sih Mbak, dan juga tips and trick untuk hingga lolos, hingga bisa diterima, dan juga melanjutkan hingga detik ini tuh bagaimana gitu, karena ini akan menjadi pengetahuan yang sangat berguna, khususnya untuk kita yang menjadi mahasiswa ketika menjadi fresh graduate, bisa mempersiapkan apa-apa saja. Terus yang ketiga, kita kan masih mahasiswa ya Mbak. Nah di sini apa aja sih yang bisa kita cicil? Contohnya kan kalau misalnya kita mau bekerja di BUMN atau di startup itu kan kita harus memiliki pengalaman bekerja, misal dengan 2 tahun di bidang yang sama. Tapi kalau untuk di diplomat itu apakah harus memiliki pengalaman di bidang magang di pemerintahan atau seperti apa nih Mbak kriterianya tersebut? Nah terus terkait kepada Mas Afrizal, izin bertanya juga, saya memiliki 2 pertanyaan. Kebetulan saya memiliki interest sebagai PR, dan juga di sini pertanyaan pertama, apakah investor relation adalah bagian dari PR dengan fokus yang berbeda atau seperti apa ya Mas? Karena sependek pengetahuan saya, pengalaman di startup dan beberapa perusahaan itu ketika mencari di bidang investor relation dengan public relations itu kedua hal yang berbeda, tapi kalau di BUMN itu kayak gimana? Dan standar fresh graduate yang diterima itu bagaimana terkait kriterianya. Terus yang kedua, pembagian tupoksi di dalam investor relation itu tuh sejauh mana dan seperti apa gitu sistemnya. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Baik, terima kasih Tiara. Nah, kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya Mbak Nara sama Mas Afrizal. Selanjutnya ada Dia Pratnyaswari Dewi. Ini dari Hubungan Internasional ini. Silakan. Ya. Iya, mohon izin Pak Indra. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Sudah, silakan. Terima kasih. Sebelumnya, it was really insightful and perspectful. Jadi mengetahui 2 side dari hubungan internasional yang saya sendiri masih mahasiswa semester 4 yang gambaran ke depannya masih, oh kita mau kerja sebagai apa, ini masih sangat blur gitu, Mbak Nara, Mas Afrizal. Jadi setelah dapat materi tadi, saya langsung tergambar, oh sebenarnya kita juga bisa choose our future career dari tadi yang mengutip Mbak Nara, memilih dari passion kita gitu. Kalau memang passionnya ke arah memang diplomat ya ada beberapa step by stepnya, kemudian yang arahnya ke tadi investor relations bersama dengan BUMN arahnya kemana. Khususnya kami di mahasiswa Universitas Pertamina yang bawahannya itu udah langsung kita lihat, oh kalau orang lihat pasti, oh ini pasti anak dari Pertamina nih. Nah pasti semua mikirnya langsung dapat kerja di Pertamina. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Oke, saya langsung saja konsis. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Saya ada pertanyaan masing-masing untuk Mbak Nara dan Mas Afrizal. Pertama untuk Mbak Nara, nggak banyak, saya cuman hanya
ada sedikit curiosity aja Mbak, selama karir Mbak Nara saya kan ngikutin di Instagram sama beberapa sidang-sidang yang Mbak Nara lakukan selama karir. Jadi saya sebenarnya fansnya Mbak Nara. Saya tadi bilang ke Mbak Sylvie dan Pak Indra. Dan ini saya ya terima kasih juga MSA sudah menyelenggarakan Air Grad Talk ini. Sejauh ini kasus apa yang menurut Mbak Nara yang paling unforgettable, yang kayak susah dilupakan gitu? Yang mana Mbak Nara adalah stasenya di sini yang dari Kemlu yang ditugaskan, dan menurut Mbak Nara manajemen konfliknya ataupun hubungan tersebut too complicated sampai Mbak Nara harus meluangkan waktu yang banyak. Bahkan kalau kemarin kata Pak Dian Triansyah, Pak Dubes katanya sampai 4 hari nggak tidur-tidur gitu. Nah itu apakah Mbak Nara merasakan hal yang sama juga, atau sebenarnya punya time management yang lebih baik, atau seperti apa? Mungkin bisa di-share. Itu saja Mbak curiosity saya. Terus untuk Mas Afrizal, pertama waktu saya masuk ke Pertamina dan kebetulan saya ikut di care juga yang sama Pak Indra ini, country profiling, saya udah notice Mas Ijal gitu katanya Mbak waktu kita di meeting. Nah ini saya ada 2 pertanyaan. Pertama, kan dari kita bisa kita bilang mau sarjana gitu ya Mas. Saya kan masih posisinya mau sarjana. Apa yang di gambaran Mas Afrizal, apakah saya udah pasti mau kerja di Pertamina nih habis ini? Udah ada gambaran dari awal nggak? Nah, kalau memang ada gambaran itu, bagaimana Mas Afrizal memetakan kegiatan-kegiatan Mas Afrizal, misalnya ikut lomba yang berbasis energi kah, atau ikut-ikut nulis yang berbasis energi kah, dan segala macam sampai pada akhirnya bisa ada di investor relations BUMN Pertamina, atau memang karena asal milih aja gitu. Kita kan banyak juga yang kejadiannya seperti itu. Terus yang kedua, karena tadi saya mention Pak Indra sebutkan Mas Afrizal mau lanjut ke Columbia University, itu pembagian waktunya gimana ya Mas? Dari Mas Afrizal mempersiapkan selama lagi kerja di BUMN di Pertamina Investor Relations, sama persiapan menuju kuliah S2 ini, kan itu nggak gampang, apalagi mau cari struggle for scholarship-nya, struggle untuk milih jurusan berikutnya, spesialisasinya apa, seperti kata Mbak Nara tadi. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah banyak sekali pertanyaannya. Ada dari Tiara, Mbak Nara, dan Mas Afrizal yang dapat dibagi. Ada pertanyaan yang spesifik ke Mbak Nara, ada pertanyaan yang untuk Mas Afrizal, seperti bagaimana mendapat informasi menjadi diplomat, tesnya apa aja untuk Mbak Nara, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi diplomat. Sedangkan untuk investor relations untuk Mas Afrizal, apakah itu menjadi bagian dari PR dari Tiara ya? Dan juga ada pertanyaan dari dia yang saya catat ada 3. Juga ada pertanyaan di kolom chat yang sama, hampir sama, namun ditujukan kepada Mas Afrizal, yaitu bagaimana cara masuk Pertamina. Sederhananya seperti itu. Silakan, mungkin yang pertama ladies first, Mbak Nara terlebih dahulu. Silakan Mbak Nara. Yep. Terima kasih, ini pertanyaannya menarik ya. Saya mau coba jawab, semoga memuaskan jawabannya. Pertama dari Tiara, cara dapat informasi untuk jadi diplomat. Ikut IR Grad Talk Universitas Pertamina. Nah ini juga seperti tadi saya sebut, acara ini sangat baik sekali untuk mengenal berbagai pilihan profesi lulusan hubungan internasional, termasuk untuk menjadi diplomat. Nah, kemudian saran saya berikutnya juga adalah untuk rajin-rajin membuka website Kementerian Luar Negeri. Karena apa? Satu, dengan membuka website Kementerian Luar Negeri, kita jadi lebih paham mengenai posisi-posisi dasar Indonesia untuk isu-isu tertentu dan perkembangan kerja diplomasi Indonesia. Nah, juga kita akan bisa dapat info pertama kalau misalnya memang sedang ada proses perekrutan, begitu kan. Selain bahwa memang proses perekrutan itu juga biasanya akan diumumkan di media-media nasional ya. Karena kan kita dalam beberapa tahun terakhir itu kalau perekrutan kan berbarengan dengan perekrutan PNS dari berbagai kementerian lainnya, begitu. Nah, selain menjadi diplomat juga untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri kan ada beberapa
posisi lain, misalnya yang mereka yang akan menjalankan juga fungsi-fungsi penempatan di perwakilan, itu selain diplomat juga ada keuangan gitu kan, istilahnya BPKRT, rumah tanggaan, dan juga ada petugas komunikasi. Jadi dari jurusan komputer gitu bisa jadi petugas komunikasi. Nah, ada juga lowongan-lowongan misalnya untuk bekerja di perwakilan Indonesia sebagai staf lokal. Itu terkadang juga ada, misalnya teman-teman ingin punya batu loncatan untuk bekerja di luar negeri. Nah, ini bisa juga di sini dengan menjadi staf lokal di perwakilan Indonesia. Atau juga kadang di Kementerian Luar Negeri di website tuh juga ada info lowongan di organisasi internasional begitu. Jadi kalau kita kan sedang mendorong nih orang Indonesia untuk lebih banyak yang bekerja di organisasi internasional ya, entah PBB, entah WTO, entah di ILO. Pokoknya kita upayakan sebisa mungkin informasi kita sediakan begitu. Nah, kemudian tes untuk daftar jadi diplomat memang setiap tahun agak sedikit berbeda ya, mungkin apalagi tahun saat ini pastinya sudah banyak yang berbeda dari ketika saya direkrut dulu. Tapi mungkin secara umum tesnya itu terkait misalnya tes tulis tentang pengetahuan tentang Indonesia, lalu tes tulis juga tentang perkembangan situasi internasional, dan kemudian juga ada tes wawancara dengan misalnya diplomat senior begitu kan, dan wawancaranya juga mungkin diharapkan pakai bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Lalu ada tes psikologi ya biasa ya. Lalu zaman saya dulu ada tes kemampuan penggunaan komputer misalnya. Atau kalau sekarang mungkin tes medsos bahkan mungkin ya, karena para diplomat sekarang juga dituntut melek medsos. Nah, untuk tips and triknya sendiri mungkin pada dasarnya adalah, kalau bagi saya adalah pertama kenali Indonesia dulu begitu kan. Kita kan mau jadi diplomat Indonesia ya, mewakili Indonesia. Jadi pertama kita harus kenal identitas kita dulu gitu. Jangan sampai diplomat mendaftar jadi diplomat tapi tidak hafal Pancasila bahkan mungkin misalnya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau kita hafal pembukaan UUD misalnya. Jadi minimal hal-hal terkait keindonesiaan itu kita paham. Nah, selain itu memang tentunya juga kita untuk ikuti terus berita-berita perkembangan situasi internasional, dan mungkin juga bisa rajin baca-baca tulisannya Mas Indra begitu kan ya, di jurnal-jurnal internasional begitu. Jadi terus perkaya pengetahuan, dan juga ketika misalnya kita melakukan tes atau tes tertulis atau wawancara, jaga penampilan misalnya, jaga sikap begitu ya, karena kan mau nggak mau ketika kita mewakili Indonesia sebagai diplomat juga mereka akan melihat penampilan luar kita selain apa yang ada di dalam begitu. Mungkin itu yang tips and trik singkatnya ya. Sementara untuk pengalaman bekerja atau magang sebenarnya tidak ada keharusan. Jadi memang ketika perekrutan itu biasanya ada jenjangnya, perekrutan untuk S1, S2, S3, masing-masing ada jatahnya. Belum tentu juga yang S3 pasti lebih menang atau lebih direkrut, karena tentu saja mungkin kebutuhan kita lebih banyak untuk yang S1 gitu, atau yang baru lulus, karena siapapun yang akhirnya direkrut dengan pengalaman apapun tetap harus melalui pendidikan diplomat tadi seperti Sekdilu. Jadi jangan takut kalau belum punya pengalaman, akan tetap dididik menjadi diplomat. Dan kalaupun punya pengalaman itu juga bagus sih sebenarnya. Jadi kita lebih punya background yang bisa mungkin nanti berguna dalam menjalankan tugas sebagai diplomat. Ini saya pertanyaan kedua langsung juga ya, pertanyaan dari dia. Terima kasih sudah mengikuti Instagram saya. Hanya memang mungkin lebih banyak hore-horenya ya di situ. Saya kalau lagi kerja, lagi meeting suka nggak kepikiran untuk foto-foto misalnya. Jadi memang agak jarang post foto-foto yang bekerja. Dan kita juga di PTRI Jenewa kan punya medsos PTRI Jenewa juga, Instagram dan Twitter. Jadi kadang untuk yang benar-benar terkait pekerjaan kita masukkan di situ gitu.
Nah, kasus unforgettable yang pernah saya tangani dan manajemen konfliknya. Oke, ini masih terkait dengan Pak Dubes Trian. Tadi kan dia sebut mengenai Pak Dubes ya, pernah sampaikan pusing, tidak bisa tidur 4 malam. Nah, yang pengalaman tidak terlupakan saya juga itu adalah ketika mendampingi beliau sebagai ketua Komite 2. Jadi bahwa ada salah satu resolusi di Komite 2 yang membahas mengenai sistem pembangunan berkelanjutan di PBB. Jadi kita mau membenahi dengan disepakatinya SDG dan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 itu kita mau merombak sistem pembangunan di dalam PBB-nya itu sendiri supaya bisa membantu negara anggota PBB mencapai SDG di tahun 2030. Nah, tadinya karena mendampingi beliau, saya bilang, Pak, saya nggak usah ikutan ya, kan saya ini Bapak. Terus ternyata beliau meminta saya, kamu harus masuk di tim kecilnya kelompok G77 begitu, supaya bisa mengikuti pembahasan di G77. Akhirnya ya sudah, saya ikut di situ. Jadi saya ikut tim 5 orang lah begitu, beberapa negara. Jadi yang menyusun zero draft dari resolusi, istilahnya itu QCPR, agak susah namanya. Tapi kalau mau cari itu Quadrennial Comprehensive Partnership Partnership Resolution or something like that. Saya aja udah agak lupa. Jadi ini resolusi setiap 4 tahun sekali di Komite 2 atau di sidang Majelis Umum PBB yang membenahi sistem pembangunan. Nah, akhirnya setelah kita zero draft, lalu G77 setuju, lalu kita mulai negosiasi dengan negara-negara lainnya, negara maju khususnya, akhirnya kita sepakat itu ya, kita capai kesepakatan terhadap resolusi. Nah, ternyata dalam suatu pertemuan, ada negara G77 yang tidak suka dengan hasil akhir resolusi ini. Jadi negara-negara seperti misalnya RRT atau juga Kuba yang mereka memang sangat vokal ya di G77. Ini kurang buat kita. Ini ada pasal-pasal yang ada paragraf-paragraf yang merugikan. Ayo kita rombak. Nah, pada saat meeting G77 yang membahas hal itu, saya kebetulan sedang ditugaskan untuk meeting lain. Jadi saya tidak tahu. Nah, ternyata ada lagi nih pertemuan besoknya G77 mau membahas pasal-pasal apa saja, paragraf-paragraf apa saja yang akan dirombak. Nah, saat itulah saya dapat informasi soal ini dan kemudian saya ditugaskan oleh Pak Dubes untuk coba kamu ikuti G77 gimana caranya buat supaya mereka terima runres yang sudah disepakati. Jangan minta berubah begitu kan. Jadi pokoknya itu saat saya terima info itu meetingnya sudah mulai berjalan begitu. Jadi saya lari-lari ke ruang meetingnya begitu kan. Terus saya buka pintunya, ruangan sudah penuh, ya bayangkan saja 135 negara dan hari itu lumayan banyak yang hadir di meeting. Nah, kemudian saya berdiri karena nggak dapat tempat duduk lagi. Aduh, ini semua orang sudah bicara, iya kita harus ubah. Terus beberapa negara udah sebut, oke, saya mau paragraf ini diubah, ini, dan ini, begitu kan. Akhirnya cuma dengan bismillah dan nekat begitu ya, saya coba angkat bicara bahwa Indonesia tidak bisa menerima usulan untuk mengubah kesepakatan di Runres ini lagi, karena buat kita apapun yang sudah ada di kesepakatan ini sudah win-win ya bagi sesama. Jadi kita kompromi, kita win some, lose some, sama pihak lawan juga win some, lose some. Dan kalau kita rombak beberapa paragraf, malah nanti kita kehilangan paragraf lain yang kita sebenarnya diuntungkan. Nah, akhirnya karena Indonesia bicara itu, setelah melalui proses panjang, adalah 1, 2, 3 negara lain yang ikut bicara dan mendukung Indonesia. Mereka tidak ingin diundang. Karena pada waktu itu juga saya sudah bilang bahwa keputusan ini tidak bisa diambil di level kelompok, di level working level gitu. Ini harus di level ambassador gitu. Ketika sulit sekali meyakinkan mereka, saya bilang itu, dan akhirnya alhamdulillah gitu beberapa teman diplomat ASEAN juga membantu, dan akhirnya G77 yang tadinya sudah sepakat mau merombak beberapa paragraf dan pertemuan hari itu ditujukan untuk membahas paragraf mana yang mau dirombak, ternyata bisa di pertemuan itu akhirnya mengurungkan niatnya. Jadi tetap menyetujui resolusi. Nah, itu adalah
mungkin 2 jam paling lama dalam perjalanan karir saya di Kemlu gitu. Itu pengalaman yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa, ketika kita benar-benar harus berhadapan-hadapan dengan diplomat negara lain yang levelnya juga banyak yang lebih senior dari saya, dan ini bukan sesuatu yang kita akan tampilkan di meja perundingan yang terbuka begitu. Ini adalah proses yang sangat internal yang nggak boleh dilihat oleh orang lain begitu. Jadi mungkin ini ya justru yang buat saya tidak terlupakan. Maaf kalau terlalu panjang. Luar biasa, keren sekali Mbak. Kebetulan karena dia dan beberapa teman-teman di HI Universitas Pertamina yang di semesternya dia dan juga di bawahnya itu diajar oleh Pak Dubes Dian Triantiani, Mbak Nara. Jadi sepertinya banyak sekali mendapatkan wawasan gitu ya terkait sebenarnya praktik diplomasi multilateral yang sesungguhnya itu seperti apa begitu ya. Soul dan ambience-nya ketika memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia itu seperti apa, dan itu yang tadi sepertinya bisa saya relate terkait passion sebagai seorang diplomat itu. Kalau dari pandangan saya sebagai orang yang mengamati profesi diplomat ya, itu adalah sense untuk memperjuangkan kepentingan nasional tadi itu. Ya tadi yang seperti diceritakan oleh Mbak Nara sampai lari-lari kan, kalau bukan istilahnya kalau yang profesional bekerja di private sector ya lari-lari untuk mengejar untung begitu ya. Kalau ini kan lari-lari untuk mengejar kepentingan nasional, jangan sampai terkorbankan. Nah itu yang teman-teman harus punya patience-nya kalau memang mau memilih jalan sebagai seorang diplomat. Terima kasih Mbak Nara atas sharing-nya. Selanjutnya dari Mas Afrizal, silakan Mas, gimana jawabannya? Oke, mungkin dari Tiara dulu kali ya. Tadi pertama mungkin apa sih beda PR dengan IR? PR dan IR mungkin PR itu public relation, IR investor relation. Mungkin secara nature pekerjaannya adalah kita mengkomunikasikan apa yang perusahaan capai atau kinerja dari perusahaan kepada publik. Tapi untuk IR sendiri fokusnya adalah investor. Dan sebenarnya tidak ada pakem yang pasti apakah IR itu hanya menghandle investor yang dari financial institution ataupun investor publik, bondholder atau sebagainya. Praktiknya disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing perusahaan kalau saya rasa, dan di Indonesia pun tidak ada yang pakem bahwa investor relation mungkin di perusahaan A dia di bawah korporasi sekretari, di perusahaan C dia berdiri sendiri, di perusahaan D dia di bawah Direktorat Business Development. Itu kembali lagi sebenarnya disesuaikan dengan kebijakan dan kepentingan masing-masing perusahaan di situ. Nah, tapi pada intinya adalah investor relation ini di Pertamina sebenarnya bisa saya bilang cukup unik karena di dalamnya nanti ada international relation dan sustainability inisiatif di sana. Walaupun pada praktik umumnya IR ini menghandle yang pertama adalah financial institution, kemudian investor, bondholder, kredit analis, dan fokusnya adalah pada kinerja perusahaan, angka, kemudian laporan keuangan tahunan, laporan Q1, laporan Q2 yang bisa disampaikan secara publik, dan bagaimana meyakinkan para investor ini untuk bisa yakin menempatkan modal atau uang mereka di satu perusahaan lah intinya. Dan meyakinkan bahwa giving the rest assured kalau uang yang mereka taruh itu akan untung kok dan balik kembali ke mereka. Praktiknya kurang lebih seperti itu. Cuman kembali lagi di setiap perusahaan beda, dan di Pertamina sendiri ada international relation dan sustainability initiative. Kalau di yang benar-benar investor tadi tentunya ada require skill khusus untuk paham mengenai basic financial infrastructure bekerja seperti apa, kemudian basic financing, kemudian memahami makro dan mikroekonomi, kemudian memahami pasar juga seperti apa. Sedangkan kalau di international relation fokusnya pada pengembangan bisnis-bisnis internasional. Mungkin tadi sudah saya jelaskan juga gimana kita menggunakan geopolitik, analisis untuk memutuskan untuk invest ataupun cabut dari satu negara, kemudian
negosiasi maupun engage dengan Kemlu untuk mendukung kepentingan bisnis kita. Nah, Sustainability Initiative ini sebenarnya sekarang berkaitan dengan semua hal. Di investor juga, semua investor sekarang sedang concern dengan sustainability, dengan environment, social, and governance atau ESG, mungkin kalau teman-teman pernah baca. Nah, ini sekarang juga jadi PR gimana menyampaikan ke investor bahwa satu perusahaan itu sudah comply dengan itu, dan mereka yakin uang yang mereka taruh tidak memperparah dampak lingkungan lah, kurang lebih seperti itu secara gampangnya. Nah, kemudian untuk basic requirement-nya seperti apa, mungkin kalau bisa saya sampaikan untuk BUMN sendiri, rekrutmennya tidak seperti startup, tapi mungkin lebih mirip dengan kementerian atau lembaga di Indonesia. Jadi kami dengan manajemen trainee, kalau di Pertamina ada namanya BPS, Bimbingan Profesi Sarjana, terbuka itu untuk S1, kemudian BPA itu Bimbingan Profesi Akademik untuk D3. Requirement-nya sebenarnya yang penting lulus dengan jurusan yang dibutuhkan oleh perusahaan saat itu. Kadang ada perusahaan minta jurusan komunikasi, kadang minta jurusan HI, kadang minta jurusan teknik mesin atau sebagainya. Memang itu kembali lagi kepada kebutuhan perusahaan, khususnya untuk di Pertamina ya. Dan dari situ sebenarnya cukup good record dari akademik maupun di luar akademik. Di situ nanti kita bisa submit untuk di-assess di awal nanti, dan selanjutnya adalah tergantung proses seleksi lebih lanjutnya, karena seleksinya nanti akan ada mencakup ada psikotes, kemudian ada wawancara dengan user, mungkin sudah paham lah proses rekrutmen di satu perusahaan seperti apa. Nah, dari situlah mungkin yang bisa kita ceritakan atau kepada interviewer yang nantinya menentukan bagaimana kita diterima satu perusahaan atau tidak. Tapi mungkin yang dapat saya sampaikan adalah perlu untuk di akademik saja, tapi juga kembangkan soft skill lain yang nantinya juga perlu atau bisa kita gunakan, baik itu untuk di kehidupan sehari-hari maupun untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu sih. Ini mungkin juga menjawab sekaligus dari pertanyaan dia tadi, gimana sih persiapannya sebelum biar bisa diterima di Pertamina ya. Jujur di Pertamina dulu belum dulu pengen masuk Pertamina cuma sebagai engineer, tapi kebetulan kuliahnya justru ambil HI, dan waktu lulus belum ada kepikiran mau ambil Pertamina, karena ya mungkin sama kayak teman-teman dulu bahwa lulusan HI apa mungkin sih kerja di energi gitu ya. Ternyata waktu itu ada peluang dan coba apply, alhamdulillah lolos. Dan karena memang ternyata isu-isu internasional maupun internasional inisiatif sedang jadi fokus di satu perusahaan. Nah, yang penting mungkin juga yang saya sampaikan sebelumnya, dibandingkan fokus pada untuk masuk satu perusahaan, saya waktu itu lebih fokus untuk selain akademis, saya juga mengembangkan berorganisasi di beberapa tempat lain yang memang bisa menjadi mengembangkan soft skill saya. Saya sepertinya waktu itu sempat bergabung di Forum for Indonesia, mungkin kalau ada yang pernah dengar, itu sebagai social media manager di sana. Dan sebelum masuk Pertamina pun saya bergabung di Global Engagement Office. Di dua tempat ini saya banyak belajar berbagai hal yang memudahkan transisi saya dari kuliah ke bekerja sih. Karena di sini benar-benar saya bisa belajar bagaimana manage yang setiap mungkin akan di sektor apapun akan ditemui, yaitu manage sebuah pekerjaan, manage untuk sebuah event, ataupun mengelola leadership di sana, dan berkomunikasi dengan partner maupun networking di sana yang nantinya juga akan sangat perlu, dan bisa kita ambil manfaatnya di berbagai sektor. Jadi mungkin dari mengembangkan soft skill itu juga cukup membantu saya dalam melanjutkan jenjang dari akademis ke profesional, seperti itu sih. Nah, kemudian untuk rencana studi ya, mungkin benar kata yang disampaikan Mbak Nara tadi, kalau kita bisa ikut passion kita, di situ kita bisa implementasikan juga untuk lanjut studi kita, untuk terus belajar mempelajari apa yang kita passionate di situ, dan alhamdulillahnya cukup relate dengan pekerjaan saya gitu.
dari dulu mungkin bisa cerita sedikit, saya waktu di HI walaupun ambil Peace and Conflict Studies, tapi juga punya interest di waktu itu tentang Environment Studies di HI, kebetulan ada di sana, dan kebetulan waktu bergabung di riset juga banyak membahas tentang Environmental Studies inisiatif di Europe waktu itu. Nah dari situ waktu masuk ke Pertamina pun, sekarang di Investor Relation, kebagian di Sustainability Initiative. Nah, dengan lingkungan kerja yang alhamdulillah juga mendukung, di situ membantu saya buat mencari scholarship, kemudian untuk memilih S2 saya untuk fokus di bidang sustainability, seperti itu sih. Pembagi waktunya tentu saja, kalau jam kerja kita kerja, tapi kalau ada waktu luang tentu saja kita bisa manfaatkan untuk belajar persiapan untuk scholarship maupun S2. Yang mungkin sulit adalah, dan masih saya temui sampai sekarang, ada self-discipline sih mungkin di situ. Mungkin kita kalau mau S2 harus IELTS dan sebagainya, kalau nggak mau les kita harus belajar sendiri. Di situ kita harus punya self-discipline lagi untuk ayo belajar, karena IELTS nggak murah juga dan harus kita biaya sendiri. Kemudian kita ada deadline dari kerjaan dan juga ada deadline untuk esai, scholarship ataupun S2, kita harus pintar-pintar bagi waktu juga. Dan mungkin yang terpenting juga dari selama bekerja, kita tidak hanya kerja apa yang jadi job desk kita, tapi juga kita bisa mengumpulkan portofolio lain yang sekiranya bisa passionate di kita. Biasanya perusahaan yang saat ini pasti akan membuka peluang bagi karyawannya untuk mengembangkan passion mereka, dan dengan berbagai cara, dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan portofolio kita juga di situ. Baik, terima kasih Mas Afrizal atas jawabannya. Saya bisa menangkap satu semangat juang yang sangat luar biasa ya dari Mas Afrizal ini untuk menyeimbangkan gitu antara pekerjaan yang tentu ada begitu banyak deadline dan juga mimpi untuk bisa terus belajar, yang tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Nara bahwa semua itu diawali dari semangat untuk terus belajar dan menemukan passion yang kita sukai, dan itu juga bisa saya tangkap dan rasakan dari penjelasan Mas Afrizal terkait bagaimana perjalanannya bisa bergabung dengan Pertamina, di mana Mas Afrizal tadi juga sudah disinggung bahwa yang penting itu bukan masuk perusahaannya, namun semangat kita untuk membangun kompetensi sebaik mungkin dalam mengembangkan dan memperjuangkan kesempatan yang terbaik. Seperti itu kalau tadi saya tangkap dari pemaparannya Mas Afrizal. Jadi buat teman-teman semua, kalau sekiranya teman-teman punya mimpi yang besar, ingin bekerja di tempat yang luar biasa, baik itu sebagai seorang diplomat, ataupun sebagai seorang pegawai di lingkungan BUMN, semua itu berakar dari semangat, passion untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kalian ke mimpi-mimpi tersebut. Terima kasih banyak untuk Mbak Nara dan Mas Afrizal. Sebenarnya masih ingin mendengarkan dan melemparkan pertanyaan-pertanyaan gitu kepada dua narasumber kita ini, dikarenakan tentunya kalau dari saya selaku dosen begitu ya, inginnya menginspirasi mahasiswanya setinggi-tingginya dan sebaik mungkin begitu, supaya anak-anak kami itu bisa semakin luar biasa ke depannya dan masa depannya bisa tercapai sesuai dengan mimpi mereka masing-masing. Namun tentunya waktu jualah yang memisahkan kita, dan harus mengakhiri sesi pertama untuk Air Grid Talk ini. Dan saya berterima kasih sekali kepada Mbak Nara dan Mas Afrizal serta teman-teman yang juga sudah bertanya, dan untuk sesi pertama bisa kita akhiri. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih banyak. Oke, saya baru diberikan informasi. Kita akan masuk langsung sesi kedua, dikarenakan memang waktunya cukup sempit, teman-teman semua. Untuk sesi kedua, kita akan menghadirkan
sudut pandang yang berbeda dalam melihat masa depan. Tentunya terkadang perjalanan seseorang dalam mengejar masa depan itu juga menuntut semangat untuk mengejar pendidikan yang tertinggi, begitu ya. Dan disinilah saya senang sekali narasumber berikutnya ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat berkesan buat saya pribadi, gitu ya, karena saya juga mengikuti semangatnya untuk belajar sejak beliaunya itu masih menjadi mahasiswa di program studi hubungan internasional Universitas Pertamina, dan kemudian juga pada akhirnya mendapatkan beasiswa dan akhirnya bisa mengejar mimpinya ke Eropa. Untuk narasumber berikutnya adalah Mbak Cynthia Eka Wahyuni. Apakah Mbak Cynthia sudah bersama kita? Siang Pak Indra, sudah Pak. Suara saya terdengar jelas nggak ya Pak? Ya, terdengar jelas Cynthia. Bagaimana kabarnya Cynthia? Baik Bapak, apa kabar Pak? Baik Cynthia, Alhamdulillah. Lagi di Jakarta ya? Iya Pak, lagi di Jakarta sekarang. Oke, kapan mau balik ke Kazakhstan? Setelah ini ke Kazakhstan ya? Iya, tanggal 24 Pak, 24 Agustus. Oke, ya semoga kita masih bisa sempat untuk bersilaturahmi ya, untuk mendengarkan cerita Cynthia. Jadi saya bacakan sedikit CV dari Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini adalah seorang alumni program studi hubungan internasional Universitas Pertamina yang saat ini sedang mengejar post studies-nya di Master Student under Erasmus Mundus Master Degree Program di 3 kampus sekaligus di Eropa, yaitu di University of Tartu, Estonia, terus kemudian di University of Glasgow, United Kingdom, dan kemudian University of Izmir di Kazakhstan. Jadi dalam satu kesempatan itu Mbak Cynthia akan mendapatkan pengalaman dan juga cerita bagaimana perjuangan mengejar pendidikan terbaik di 3 kampus tersebut, gitu. Dan Mbak Cynthia ini dulunya adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang pada tahun 2020 itu lulus dengan predikat cum laude dan juga sebagai wisudawan terbaik. Bahkan akhirnya final assignment-nya diterbitkan di dalam jurnal internasional Universitas Pertamina, yaitu Journal of International Studies on Energy Affairs, dengan judul Indonesia's Energy Diplomacy Strategy in Acquiring Oil Field in Algeria in 2013. Beberapa award tentunya sudah pernah didapatkan oleh Mbak Cynthia ini, selain pada masa masih kuliah sebagai Excellent Scholarship Awardee dari Pertamina University pada waktu itu, di beberapa semester sekaligus, semester 3, semester 5, semester 6, dan semester 7, juga mendapatkan predikat wisudawan terbaik dari Pertamina University, dan juga pada akhirnya sebagai Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarship Awardee. Nanti Mbak Cynthia akan cerita lebih banyak lagi perjuangannya dan juga inspirasi-inspirasinya hingga sejauh ini setelah lulus dari program studi hubungan internasional dan menjadi sarjana hubungan internasional. Sudah siap Mbak Cynthia? Ya, insya Allah Bapak. Oke. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Cynthia Eka Wahyuni. Silakan. Ya, terima kasih Pak Indra, Mbak Silvi. Sebenarnya saya agak deg-degan karena ada Mbak Nara sama Mas Afrizal. Saya kira nggak bakalan ditonton sama Mbak Nara sama Mas Afrizal. Oke, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman. Semoga dalam keadaan baik. Ini saya bisa share screen kan ya? Oke. Bisa. Oke. Panitia mungkin bisa dibantu. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke. Ini saya mau kasih sudut pandang. Kok tinggi bisa ya?
Oke, saya mau kasih sudut pandang dari seorang lulusan HI Universitas Pertamina. Pertama saya mau kasih cerita singkat tentang saya belajar HI di UP, terus lulus S1, S2, dan prospek kerja yang menurut saya kira-kira sebagai anak S2 bisa lulus kerja tuh jadi apa sih, kayak gitu. Ini tentang HI. HI itu sekilasnya pasti belajarnya banyak ya. Akarnya belajar ilmu politik, tapi di satu sisi gitu di semester awal kita akan belajar ilmu politik, hukum, ekonomi, bahkan filsafat dan lainnya. Dalam perjalanan saya belajar HI ini, satu kunci yang menurut saya sangat-sangat berdampak terhadap studi saya itu karena saya enjoy belajar HI. Seperti kayak tadi Mbak Nara yang bilang kalau itu passionnya Mbak Nara gitu, belajar tentang HI gitu. Mas Afrizal juga yang berkecimpung di bidang lingkungan yang bersinggungan dengan HI gitu. Jadi saya ini memang dari dulu, dari SMP, sering mempertanyakan beberapa pertanyaan. Kayak, kenapa saya bisa makan kesukaan saya, tapi kenapa di belahan negara lain gitu ya, ada orang-orang korban perang yang kelaparan. Kenapa mereka nggak bisa memperoleh kehidupan yang kayak saya? Terus atau pertanyaan kayak, kenapa ada perang? Atau kayak pertanyaan, kenapa Amerika itu ada di mana-mana sih? Hal-hal yang seperti itu yang men-trigger saya gitu ya, saya ingin belajar HI. Nah, maka menurut saya tuh ada baiknya teman-teman itu coba, terutama teman-teman yang habis lulus SMA, mungkin di sini ada teman-teman yang lulus habis SMA terus pengen lanjutin HI, coba tanyain ke diri teman-teman itu belajar HI itu karena siapa? Apakah karena paksaan orang lain atau karena emang diri sendiri? Kalau misalnya karena paksaan orang lain gitu, seperti orang tua gitu, mungkin bakalan agak susah ya, karena nanti ketika belajar bebannya semakin berat, itu bakalan akan semakin berat juga. Terus kayak kenapa mau belajar HI? Terus ekspektasi belajar HI-nya itu kenapa gitu? Jangan sampai antara ekspektasi sama realitanya nanti kayak berseberangan, karena itu akan kayak mempersulit teman-teman nanti dalam proses pembelajaran. Terus saya juga mau singgung tentang positif dan negatifnya menurut pandangan saya tentang belajar HI. Kalau dari sudut pandang saya, negatifnya itu dulu, menurut saya terlalu banyak informasi, dan yang kedua itu ketika misalnya teman-teman dari teknik mesin misal, ketika ada mesin yang rusak misal, dia bisa memperbaiki masalah itu dengan kedua tangannya langsung gitu. Tapi kalau anak HI, ketika ada masalah terkait dunia, dia nggak bisa kayak langsung memperbaikinya dengan tangannya gitu, karena HI itu kompleks dan melibatkan banyak orang dan berbagai sektor, jadi masalah itu kompleks gitu. Itu yang saya agak kurang suka dari HI. Tapi positifnya itu HI itu menyenangkan, karena menurut saya bisa dapat banyak pengetahuan yang mungkin nggak banyak orang lain juga tahu atau sadar. Terus yang menariknya juga, kita itu duduk di satu kursi, tapi pemikiran kita itu kayak menjelajah ke berbagai tempat dan kayak mengenal banyak tempat gitu loh, yang bahkan mungkin secara fisik kita belum pernah ke sana gitu. Dan itu menurut saya menarik. Jadi itu. Terus untuk teman-teman SMA yang mungkin baru masuk HI, kalau secara akademik menurut saya nggak usah terlalu dikejar IPK atau IPS-nya. Yang penting selagi teman-teman enjoy, menurut saya ya namanya IP itu bakalan menyusul sih. Karena pengalaman kalau semakin ditargetkan gitu, kayak kita harus dapat IPK sekian, itu jatuhnya malah bakal jadi beban. Dan kalau misalnya nggak kesampaian, takutnya malah jadi kayak gimana ya, perasaan nggak enak gitu loh. Jadi enjoy aja gitu belajar. Kalaupun misalnya ada masa-masa yang nggak enjoy, coba tanyakan ke diri teman-teman gitu ya, kayak kenapa kok aku nggak enjoy, terus kayak berusaha untuk cari solusinya. Nah, saya di sini ada ini personal banget sih. Jadi saya menyarankan namanya YouTube channel namanya Crash Course. Ini adalah jalan pintas saya. Kalau misalnya sampai sekarang pun saya kadang masih suka buka gitu ya untuk belajar sejarah dunia, karena saya suka belajar dari video animasi gitu, dan channel ini cukup bagus menurut saya, jadi recommended. Terus kalau dari bidang non-akademik, yang pasti dari teman-teman mungkin harus ada semangatnya untuk berkembang,
jangan cuma fokus di bidang akademik aja, terus juga ikut hal-hal yang menurut teman-teman itu menarik, seperti organisasi, volunteering activities, terus lomba, konferensi, dan lain sebagainya. Terus juga jangan takut untuk apply apapun itu, termasuk beasiswa, karena ya kita nggak tahu ya rezeki orang tuh beda-beda. Lebih baik apply gagal daripada nggak apply terus nyesel nantinya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai belajar HI ataupun lagi sedang belajar HI, selamat belajar, berkembang, dan senang-senang. Terus setelah wisuda S1, selamat wisuda. Kan nggak semua, kalau misalnya teman-teman habis wisuda, mungkin ada teman-teman yang mungkin bernasibnya baik gitu ya, kayak langsung dapat kerja. Alhamdulillah kalau kayak bisa kayak gitu. Tapi kalau jenis-jenisnya wisudawan yang seperti saya gitu ya, yang wisudanya itu di tahun 2020, pandemi, masa-masa sulit gitu. Itu adalah masa-masa berat yang pastinya ya, bukan buat semua orang sih gitu, termasuk untuk mencari kerja. Ini saya ada, ini sebenarnya coretan notes saya yang saya buka-buka ternyata nemu ini. Ini saya kayaknya habis nonton video dari TED, entah yang mana, tapi ini kata-katanya bagus. Jadi menurut saya, seperti Mbak Nara bilang gitu ya, menikmati proses, jadi abis lulus juga harus bisa menikmati proses gitu, karena rezeki orang tuh beda-beda. Kalau misalnya teman-teman belum dapat kerja, mungkin ini waktunya teman-teman juga untuk bisa lebih kenali diri teman-teman. Teman-teman bisa coba tes kayak MBTI tes ini. Dari tes ini teman-teman bisa tahu kekurangan dan kelebihan teman-teman, terus kayak lebih mengenali diri teman-teman juga. Atau teman-teman juga bisa coba tes ini, Holland Code Career Test. Ini tes mungkin yang lebih bisa kayak mencocokkan antara personality teman-teman dan kayak pekerjaan yang cocok untuk teman-teman gitu. Terus saran saya bagi teman-teman yang belum dapat kerja, staying sane, fokus sama diri sendiri, diaktif sosmed jika memang diperlukan. Terus coba upayakan teman-teman dengan pemikiran baik dan orang-orang yang suportif. Terus saya juga ini ada kayak, menurut saya ini penting karena di masa-masa sulit itu kita butuh pertolongan sebenarnya. Coba tonton video-video yang bisa memberikan teman-teman positive vibes. Di sini saya paling suka School of Life. Ini tentang perkembangan diri, personal diri. Terus bahkan saya di sini ngasih suggestion playlist Spotify yang mungkin bisa kasih teman-teman vibes positif dan semangat gitu. Oke, selain bekerja mungkin melanjutkan studi itu adalah pilihan lain. Di sini saya ada kasih beberapa link, ada 3 link di sini. Jadi saya itu setelah lulus, saya lulus tahun 2020, terus 2020 pertengahan, kalau nggak salah Agustus itu saya wisuda. Dan karena entah kenapa saat itu sangat-sangat sulit sekali, entah kenapa kayak nggak ada sama sekali perusahaan yang mau menerima saya. Akhirnya saya mengconsider untuk ambil S2 gitu. Awalnya saya ambil S2 itu di Sekolah Bisnis Manajemen di ITB. Terus sebenarnya udah daftar, udah interview, udah melalui berbagai proses, tinggal pengumuman. Tiba-tiba karena di ITB itu kan pakai bahasa Inggris ya, belajarnya juga. Jadi saya tuh dimintain kayak IELTS gitu dan dokumen ya semacam ujian bahasa Inggris lah ya. Terus saya di situ berpikir kayak kok udah mahal-mahal IELTS, terus kayak capek-capek belajar, kok sayang ya nggak pernah apply beasiswa. Akhirnya saya berkunjung nih ke website IHEF. Jadi IHEF itu adalah pameran pendidikan universitas di Eropa. Mereka tuh mengadakan pamerannya setiap tahun. Jadi saya tuh dari SMA kerjaannya adalah ngunjungin IHEF ini. Biasanya mereka sebelum pandemi itu mereka punya acara offline di Balai Kartini. Tapi karena sekarang pandemi, jadi mereka tuh biasanya ngadain pamerannya tuh virtual. Nah, saya tuh tahu Erasmus tuh soalnya dari IHEF ini. Jadi teman-teman yang mau sekolah nyari S2 mungkin di luar ya terutama bisa ya mantengin IHEF ini. Nah, akhirnya ketemu nih Erasmus. Nah, di Erasmus ini dia itu
ada 163 jurusan. Teman-teman bisa cek di link ini juga. Dari 163 jurusan itu akhirnya saya singkat cerita keterima di sebuah jurusan yang mempelajari negara-negara Uni Soviet atau post-Soviet. Nah, sebelum saya sampai lulus di Erasmus ini juga, saya itu daftar program Scooters. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Scooters ya. Alasan saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk daftar ikut programnya Scooters karena posisinya saya itu udah ngedrop penerimaan mahasiswa saya, S2 saya itu di ITB. Jadi akhirnya saya memutusin buat membiarkan yang SBM ITB itu dan mulai coba aplikasi nyari beasiswa di luar negeri. Dan saya waktu itu kayak berprinsip, oke, Cynthia, kamu harus dapat, bener-bener kayak harus kuliah 2021 mulai, tapi juga maunya yang harus fully funded. Jadi saya berusaha memaksimalkan dengan meminta, dengan mencari bantuan lah ya, kayak pihak yang memang ahli di bidangnya. Itu saya kira minta Scooters. Nah, akhirnya dari pihak Scooters, singkat cerita ngasih saya list beasiswa. Teman-teman juga bisa cek link ini. Jadi itu mereka tuh ngasih kayak spreadsheet, isinya adalah beasiswa-beasiswa yang berpotensi untuk saya apply. Akhirnya singkat cerita saya apply beberapa ke Romania, terus apply Erasmus ini, dan apply ke Stunet di Belanda. Tapi di Romania itu nggak dapet jawaban. Let's say itu ditolak. Terus yang Stunet itu ditolak beasiswanya, walaupun dapat universitasnya. Terus akhirnya Erasmus ini yang dapat gitu. Jadi akhirnya saya terbang dari Indonesia itu sekitar pertengahan tahun 2021 untuk sekolah semester 1 di Estonia. Nah, pas di tahun saya itu ada sekitar 78 orang ternyata yang menerima Erasmus Mundus Scholarship, dan Indonesia itu termasuk negara dengan penerima beasiswa Erasmus terbesar di tahun itu. Jadi kita masuk 15 besar sebagai negara penerima beasiswa Erasmus. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin pengen daftar beasiswa S2 juga, pesan saya jangan patah semangat, terus juga jangan kayak langsung pesimis gitu. Jadi coba aja gitu, apalagi setelah ngeliat peta ini ya, ternyata orang Indonesia itu banyak loh yang pinter-pinter, yang banyak berpotensi gitu. Jadi kayak diterima juga banyak gitu. Jadi kayak coba aja daftar, jangan pesimis. Terus ini prospek kerja yang terakhir, setelah S2 mungkin ada beberapa pilihan seperti menjadi akademisi, bisa di PNS ataupun swasta, maksudnya universitas negeri ataupun swasta. Terus kalau menjadi PNS selain jadi diplomat, ini saya pernah ngeliat di BIN, jadi analis intelijen. Saya pernah ngeliat itu dia mintanya spesifik S2, dan kalau nggak salah kayaknya banyak ya itu mencarinya untuk Timur Tengah kalau nggak salah. Atau teman-teman kalau yang mau memang menseriuskan bekerja di organisasi internasional, kayak Bank Dunia ini dia punya program namanya Young Professionals Program. Saya pernah nge-stalk itu, kalau mereka juga syaratnya itu minimal S2 dengan pengalaman beberapa tahun kerja atau sedang S3 kalau nggak salah. Ya teman-teman bisa cek di web ini juga, saya udah attach. Terus ada pilihan lain, misalnya kayak anak Pertamina mungkin yang sering bersinggungan sama energi ya, bisa juga coba ngeliat IRENA, International Renewable Energy Agency. Dia itu kalau nggak salah quarternya di Dubai ya. Jadi kayak IRENA ini untuk internship aja dia kayak juga minta minimal anak postgraduate studies. Bisa dicek webnya. Terus juga kayak UN, PBB dia juga punya program kayak World Bank ini yang Professionals Program. Tapi setiap tahun dia kayaknya buka, tapi kayaknya nggak selalu dari semua negara gitu. Per tahun kayaknya ada requirement-nya, kamu harus dari negara mana-mana aja. Bisa dicek di webnya.
Terus saya juga nyaranin ada satu akun Instagram yang bagus, namanya Iunia. Hima di bawah saya, kalau nggak salah, di zamannya Aziz, dia pernah mengundang salah satu kak siapa saya lupa namanya, dia itu tapi part of Iunia untuk sharing tentang pengalamannya intern, kalau nggak salah di PTRI atau di mana gitu. Menurut saya ini salah satu akun yang recommended untuk di follow. Udah sih kalau dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Cynthia atas sharing-sharing pengalamannya, inspirasinya dalam mengejar masa depan. Tadi sangat luar biasa sekali ya, bisa kita baca satu catatan gitu bahwa semua pasti akan mengalami itu gitu. Saya juga dulu ketika pertama kuliah S1 juga mengalami, kita berada di dalam a crossroad gitu ya, harus mengambil keputusan kemana langkah kita ini. Tidak semerta-merta pekerjaan itu kan hadir di depan kita begitu ya, atau jalan hidup mau kuliah lagi itu tiba-tiba hadir di depan kita, kan nggak seperti itu. Hidup tidak akan terungkap seperti itu teman-teman semua. Namun justru tadi yang kita bisa baca dari catatannya Mbak Cynthia, semangat untuk bisa bangkit dan terus berjuang itu yang akan menentukan apakah jalan kita itu memang bisa mengarah kepada satu tempat yang terbaik sesuai dengan passion kita, terutama untuk mereka-mereka yang mencintai studi hubungan internasional sebagai sebuah keilmuan yang tadi juga dipaparkan oleh Mbak Cynthia dengan sangat baik, yaitu keilmuan yang sangat luas, yang bahkan ketika Anda duduk di meja, Anda bisa belajar ke seluruh dunia begitu. Duduk di kursi, maaf, kalau duduk di meja dimarahin nanti. Oke. Terima kasih Mbak Cynthia. Kalau ada pertanyaan, teman-teman semua silakan nanti ditahan dulu. Kita akan masuk ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya nggak kalah keren lah juga. Jadi narasumber kita berikutnya adalah Mas Muhammad Farhan Triandi. Saya juga sering dulu berdiskusi dengan Mas Farhan, bukan dulu saja ya, sampai sekarang, karena Mas Farhan ini adalah koordinator alumni hubungan internasional Universitas Pertamina begitu. Jadi sering sekali kita selalu berdiskusi, ngobrol gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan program studi hubungan internasional ke arah yang lebih baik gitu. Nah, sedikit CV dari Mas Farhan. Mas Farhan ini dulunya sarjana didapatkan dari program studi hubungan internasional Universitas Pertamina. Dan semasa ketika masih studi dulu, ketika masih menjalani program sarjana, kita memiliki pengalaman internship yang sangat luar biasa banyak begitu. Dari yang pertama pernah bekerja di CCV ya sebagai intern selama 3 bulan. Terus kemudian sempat magang juga di Universitas Pertamina di Deputy of Education, Culture, HRD, and IR Student Association. Itu hampir 1 tahun lebih ya di situ. Kita pernah melakukan intern di PT Pertamina Hulu Energi atau PHE ya, selama 2 bulan gitu di sana, dan belajar banyak hal juga di sana. Terus kemudian pengalaman organisasi juga banyak, aktif juga di event besar di program studi hubungan internasional sebagai project spesialis di model ASEAN Meeting-nya Universitas Pertamina, dan juga pengalaman-pengalaman lain yang begitu kaya hingga pada akhirnya saat ini Mas Farhan ini di usianya yang masih relatif sangat muda sudah menjadi lead supply chain management dari perusahaan multinational corporation Maersk ya, sejak tahun 2021 di lead logistiknya. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa yang mungkin kita dengarkan gitu. Sekiranya teman-teman tadi sudah mendengar karir sebagai seorang diplomat, karir sebagai seorang pegawai state-owned enterprise di PT Pertamina Persero, karir dan juga perjuangan untuk mengejar pendidikan tertinggi hingga ke benua Eropa dari Mbak Cynthia. Sekarang kita akan mendengar sedikit sharing pengalaman dari Mas Farhan gitu, prosesnya hingga pada akhirnya dia berkarir di multinational corporation sebesar Maersk.
Nah, silakan Mas Farhan, bagaimana kabarnya? Baik. Iya Pak, terima kasih ya Pak untuk pengenalannya. Selamat sore semuanya. Semoga ini jadi pembicara terakhir, tapi last but not least ya. Oke, mungkin Pak, sebelum mulai mungkin bisa dibantu proses juga untuk tim dari operatornya, karena saya juga mau sharing PowerPoint ya. Mungkin kalau akses bisa oh udah bisa ya. Oke, thank you. Oke, jadi mungkin for the interest of time, terima kasih kembali Pak Indra sebagai moderator pada sore ini. Terima kasih pada pembicara sebelumnya, Mbak Nara, Mas Afrizal, Cynthia, dan juga kepada Kepala Laboratorium MSA, Bu Sylvia, dan semua adik-adik yang saya banggakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan minat adik-adik dan membuka wawasan adik-adik bahwa peluang kerja sebagai lulusan HI itu terbuka luas gitu ya buat teman-teman semua gitu. Oke, jadi mungkin saya akan mulai dengan share PowerPoint-nya. Oke, bisa tolong dikonfirm ya kalau PowerPoint-nya sudah available ya. Oke, mungkin jadi saya minjem template corporate presentation dari MERS, Mbak. Jadi terima kasih pada yang telah menyelenggarakan acara ini, Air Great Talks. Saya ingin memakai kesempatan ini untuk membagi kepada teman-teman bahwa dunia karir sebagai lulusan HI itu luas ya, gitu. Termasuk juga untuk bisa bekerja di multinational company atau perusahaan multinasional gitu. Yang mana memang notabene perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang singkatnya memiliki bisnis di berbagai negara di dunia itu, lahannya itu adalah lahan-lahan engineering ya, gitu, atau saintek gitulah. Nah, bagaimana sih kita sebagai lulusan HI itu yang notabene adalah ilmu sosial bisa ambil bagian dalam bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Yang mana akan saya gunakan contohnya adalah perusahaan yang saya tempati saat ini, yaitu MERS. Oke, mungkin singkat cerita kita mulai dengan pengenalan profil dari MERS sendiri. Ya, saya ingin lebih mengenalkan perusahaannya sendiri. Nanti akan pengenalan tentang saya setelahnya. Jadi purpose-nya itu adalah MERS ingin menjadi global integrator untuk logistik and supply chain di seluruh dunia. Jadi semakin zaman semakin berkembang, supply chain management di global itu semakin kompleks. Gitu. Ada berbagai requirement, berbagai jenis-jenis yang harus dipenuhi ya. Misalkan dari segi customs-nya, dari prosesnya, dari mode of transportation-nya itu meningkat. Dan MERS berusaha memberikan solusi bagi kliennya yang ingin menggunakan jasa transportasi logistiknya menjadi lebih mudah gitu. Saya sering mendengar jargonnya di MERS itu let us do the hard things. Maksudnya adalah di logistic parts and you can do your core business gitu. Artinya apa? Serahkan urusan logistiknya dan urusan kalian seperti di marketing, sales dan lain-lain, growing your company to become bigger. Itu kalian bisa atur tanpa lebih memusingkan di bagian logistiknya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi vision MERS itu adalah jadi global integrator untuk provide integrated logistic solutions to connect, protect, and simplify our customer supply chain. Kemudian masih lanjut tentang perusahaan. Oke. Jadi saya ada beberapa poin yang mungkin sederhana ya, yang saya rangkum. MERS mungkin bisa dikatakan sebagai world leader dalam industri container shipping. Saya nggak bilang terbesar lagi ya, karena mungkin datanya itu ada berbagai sumber yang bilang terbesar itu adalah Mediterranean Shipping Company atau MSC, perusahaan dari Swiss. Kalau MERS itu dari Denmark sebelumnya. Nah, karena MSC juga sebenarnya punya cruise ship juga, jadi mungkin bisa dikatakan lebih besar mungkin dari segi hal lainnya gitu. Tapi kalau dari container shipping company, shipping line bisa dikatakan yang paling familiar itu adalah MERS, kontainer yang warna abu-abu. Bisnis sektornya itu tidak terbatas pada container shipping saja, tetapi juga sudah berkembang ke end-to-end solution. Artinya apa? Jasa yang di-provide dalam segi logistik bukan hanya dari kapal ke kapal, dari pelabuhan Tanjung Priuk ke Tanjung Pelepas, ke Rotterdam, ke Mombasa, lain-lain, tetapi sudah juga
end-to-end business, artinya dari titik pintu pabrik-pabrik di mana perusahaan-perusahaan di Eropa berbisnis, misalkan dalam hal ini saya Nike punya pabrik di Jawa Barat atau di Jawa Timur, kita bisa bantu atur supply chain-nya gitu, dari pintu pabrik sampai ke pintu store door-nya mereka di Eropa gitu. Jadi tidak hanya dari kapal ke kapal saja gitu, tapi dari end to end di bawah satu perusahaan MERS. Kemudian kami beroperasi di 130 lebih negara kurang lebih, dan saat ini menurut data terakhir ada sekitar 100 sampai 120 ribu karyawan di seluruh dunia. Kemudian juga ada info juga yang saya dapatkan bahwa MERS Indonesia itu nominated as the best company to work for Asia di tahun 2019. Oke, jadi mungkin singkat cerita tentang MERS. Kemudian saya ingin masuk untuk menjelaskan terkait kenapa sih kita consider untuk working at MNC gitu. Karena jujur saya juga selama masa masih jadi mahasiswa di hubungan internasional sangat ingin menjadi diplomat seperti Mbak Nara juga. Saya juga pernah punya pengalaman mengikuti kegiatan Sesparlu yang diadakan oleh Universitas Pertamina, yang mana semakin meningkatkan minat saya untuk bisa jadi diplomat begitu ya. Tapi saya mungkin seperti yang tadi sudah dikatakan, takdir itu mungkin berkata lain gitu. Jadi saya juga termasuk orang yang cukup struggling juga, Pak Indra dan teman-teman dalam masa lulusan di tahun 2020 ya, di masa pandemi. Ternyata saya ingat juga saya pernah apply MERS juga itu ketika lulus bulan Januari, Februari Edisium, saya pernah apply MERS di Februari tapi reject. Dan saya juga benar-benar nggak tahu kalau di 2 tahun berikutnya saya bisa finally join the company gitu. Di tengah-tengah 2 tahun menunggu itu saya punya banyak pengalaman ya, apapun itulah yang bisa menyambung hidup saya gitu ya. Gitu, seperti bisnis kecil-kecilan atau juga ikut project dan freelance lain-lain. Kemudian kembali lagi ke topik why working at MNC. Yang pertama adalah kita straight to the point kalau saya mengukur dari takaran saya sendiri ya. Dari SMA tuh saya ingin bisa kerja di perusahaan yang bonafit ya. Kayak saya mempertimbangkan juga review-review dari Glassdoor dan lain-lain bahwa perusahaan MNC itu generally memiliki kebijakan-kebijakan di mana benefit dan compensation-nya itu higher ya, gitu dibanding perusahaan-perusahaan nasional, gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan utamanya. Kemudian juga kita bisa terbuka kepada exposure dunia luar atau international working environment, di mana kita tidak terbatas pada negara kita saja. Karena untuk MERS sendiri, scope area kita itu adalah Indonesia dan Filipina. Banyak yang digabung ya, seperti Jepang dan Korea. Ada namanya cluster area, di mana 2 negara itu seperti jadi satu, dan kita melakukan bisnisnya itu seperti day to day-nya dengan mereka gitu. Karena kita juga banyak expatriate dari Filipina yang kerja di Indonesia untuk mengurus shipment di sini dan lain-lain gitu. Dan juga kita akan ada banyak sekali opportunity untuk bisa melamar pekerjaan di MERS di luar. Itu sangat terbuka karena di internal kita juga selalu masuk seperti notification email kalau MERS di luar negeri itu sedang buka, dan kita di-encourage untuk apply ke sana gitu. Dan ada banyak peluang-peluang lainnya. Bahkan salah satu leader saya di bulan Juli ini akan berangkat ke Copenhagen, Denmark untuk bekerja di sana, dan banyak yang lainnya. Jadi mungkin bisa sebagai jadi alternatif untuk teman-teman yang tertarik untuk bekerja di luar negeri, tapi mungkin bisa punya alternatif lah gitu. Selain menjadi diplomat, kalian juga bisa apply ke multinational company ya, apa aja begitu. Multinational company apa saja. Ya, kemudian juga ada opportunity to grow and develop karena biasanya di MNC juga ditawarkan banyak course dan juga pelatihan dasar di mana certification-nya juga diakui. Bahkan ketika kita ada training itu kita bisa dikirim ke luar negeri dulu untuk workshop dan lain-lain. Dan kita kembali sebagai better professional to work untuk kerja lagi di sini. Begitu. Dan juga mungkin tidak perlu bahkan kuliah logistik lagi atau supply chain lagi karena di library-nya juga sudah banyak materi-materi yang bisa dipelajari sendiri gitu ya. Tinggal kitanya yang menginvestkan waktu untuk menggali informasi tersebut. Kemudian juga adalah
company's value and vision. Ya, kita punya 5 value, yaitu constant care, humbleness, uprightness, our employees, and our name. Mungkin yang sangat saya takjub itu adalah di our employees, di mana mereka melihat kami sebagai workersnya sebagai their valuable assets begitu. Ya, jadi mereka tidak hanya mengutamakan business core, tapi juga mengutamakan kita. Ya, karena sebagai testimoni saya juga, we are feel, we are loved, and we are taken care of gitu. Meskipun kita cukup di working environment yang cukup stressful, tapi mereka selalu bisa memberikan benefit and compensation for that, di mana kita bisa merasa that we are engaged in this company and we are all as family. Kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa perhargaan juga, MERS udah 2 tahun terakhir ya dinominasikan oleh Time 100 sebagai 100 most influential companies di 2 tahun terakhir, dan juga untuk MERS Indonesia pernah tersertifikasi sebagai Great Place to Work. Itu dimana kita menerapkan sangat inclusion and diverse, environment-nya juga sangat friendly ya. Di mana saya yakin juga multinational company lain juga menerapkan hal yang seperti itu begitu. Kemudian kita mungkin lanjut juga ke topik berikutnya. Oke, jadi international relations graduate itu role-nya apa sih di logistik and supply chain gitu. Mungkin banyak yang concern-nya di situ ya, atau bingungnya di situ gitu. Kita bisa aplikasikan ilmu apa gitu sebagai lulusan HI di logistik and supply chain, dan kita kepakai sebagai apa. Nah, barulah saya masuk di penjelasan tentang diri saya lebih lanjut. Kalau di MERS, saya adalah bagian dari program LEAD atau Leadership Exploration and Development Program. Let's say it's kind of management training program ya. Itu adalah program 2 tahunan dan baru berjalan 2 batch gitu. Jadi masih baru dan baru ada di MERS Asia Pasifik, artinya baru ada di Indonesia, Filipina, dan Jepang, Korea. Ya, itu ya sepengetahuan saya. Nah, saya di-assign di tim Customer Service and Experience untuk di tim Nike. Maksudnya tim Nike adalah menghandle kargo Nike karena we work with Nike as our clients. Kita punya multiple klien besar seperti Adidas, Puma, IKEA, other retails like Target, dan juga banyak klien-klien kecil, mungkin yang shipping seperti agriculture products, sampai juga dangerous products seperti yang chemical dan lain-lain. Nah, kita kembali ke Nike Team. Apa yang saya kerjakan gitu ya sebagai lulusan HI itu adalah generally ada 3 poin, yaitu adalah customer care, kemudian menjaga KPI performance antara SOP MERS dan Nike, dan juga untuk cargo and shipment planning. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa lihat kalau untuk 2 poin pertama masih cukup relate ya untuk customer care. Karena yang kita terapkan adalah tentang communication, tentang problem solving, tentang handling problem, hal-hal yang less technical lah, masih bisa diajarkan begitu. Atau kita udah punya basicnya ya, at least sebagai lulusan perguruan tinggi, kita harusnya udah punya skill communication, udah punya skill organization, skill leadership, dan lain-lain. Mungkin untuk yang teknikalnya ada di bagian cargo and shipment planning, itu yang perlu pembelajaran lebih dalam lagi, tapi percayalah kalau itu semua bisa dipelajari. Begitu. Jadi concern-nya adalah, mungkin saya ingin sharing juga, ternyata kalau kita searching di internet, top 10 soft skill, apa sih yang paling laku gitu ya dibutuhkan di dunia kerja, itu adalah listnya ini ya, misalnya ya, time management, communication, adaptability, problem solving, teamwork, creativity, leadership, interpersonal skills, work ethic, dan attention to detail. Nah, ini ketika saya menemukan ini di internet, ternyata ketika saya reflect, saya bisa, let's say ya, saya mengukur ke diri saya gitu, saya bisa masuk ke perusahaan ini, di mana background saya sama sekali bukan di logistics. Kalau saya punya ini semua, saya bisa survive, dan juga perusahaan akan mampu meng-hire saya begitu. Maksudnya adalah basic core-nya bukannya skill technical pengetahuan kita in logistics and supply chain, tapi adalah basic soft skill. Karena dengan basic soft skill ini, ketika kita akan diajarkan dan kita mempelajari ilmu baru tentang shipment,
itu kita bisa lebih menerima begitu. Karena yang lebih core-nya adalah 10 hal ini gitu. Jadi kita maksudnya saya ingin tekankan adalah don't be discouraged gitu ya. Pede aja atau nekat aja karena hard skill-nya itu bisa dipelajari, bisa diajari dan dipelajari. Tapi soft skill-nya di mana kita bisa peroleh dalam masa kuliah gitu seperti hal-hal ini itu yang membawa kita bisa menembus ke perusahaan-perusahaan manapun yang kita inginkan. Mungkin tipsnya adalah untuk teman-teman yang mau masuk MNC harus ngeyel juga sebenarnya ya. Karena saya juga kalau ingat-ingat tuh merge itu setelah 500-600 kali apply pekerjaan lah. Karena masa pandemi juga kan susah kan untuk dapat kerja gitu. Jadi bukan hal yang mudah dan sesuatu keajaiban, maksudnya bukan suatu keberuntungan juga ya. Karena ada di bagian diri saya yang saya menolak berhenti sampai saya dapat pekerjaan yang saya mau settle begitu. Karena sebelum saya juga pernah ada di startup, tapi kebetulan juga startup itu saya kena layoff karena terdampak pandemi itu sendiri juga. Dan atas kuasa ilahi juga, ketika saya di layoff itu, saya langsung mendapat informasi terkait lamaran saya yang ke lead program di MERS ini. Gitu. Jadi semua itu ada jalannya lagi sih, kalau menurut pengalaman saya. Gitu. Intinya adalah setting goals ya. Gitu. Harus punya goals dan tujuannya untuk bisa sampai ke perusahaan yang kita inginkan ya. Whether itu MNC atau organisasi internasional atau juga diplomat, kalau kita tidak bersikeras ya atau kekeh untuk bisa sampai ke sana, mungkin nggak akan sampai ke sana gitu. Jadi ya sedikit sharing dari saya sih seperti itu. Itulah mengapa saya cukup butuh waktu lama dari masa lulus sampai akhirnya keterima di perusahaan yang saat ini. Dan menurut saya apa yang terjadi walaupun di tengah-tengah perjalanan itu cukup melelahkan dan cukup stressful juga, kayak mengapa seperti ini gitu ya jalannya, terlalu lama untuk saya dapat pekerjaan, tapi at the end ya it doesn't really matter, kayak lagunya Linkin Park tuh. Ketika kita udah sampai tujuan, kita ngeliat ke belakang itu baru tidak masalah sama sekali gitu. Jadi kita saat mengalami masa-masa sulit ya kita optimis saja terus, seperti yang udah kita simak di pemaparan tadi dari Cynthia juga ya. Oke, mungkin saya udah sharing di positifnya, tapi kita juga saya mau take into consideration juga tentang challenges-nya atau apa sih yang susahnya dan beratnya working di MNC. Kalau benefitnya gede dan lain-lain dan perusahaannya besar, bagus, masuknya susah, pasti ada challenges-nya dong. Oke, jadi saya nggak bilang ini sisi negatif atau downside, tapi lebih ke challenges, yang artinya itu bagus untuk kalian yang suka tantangan, yang ingin mengupgrade diri kalian ya. Ibaratnya berlian itu kan bisa jadi berlian karena tekanan ya. Yang pertama, 3 poin ya. Sebenarnya ada banyak poin, cuma dirangkum jadi 3 poin. Itu adalah tingginya ekspektasi dari klien dan stakeholders. Jadi kita bayangin sebagai perusahaan yang profesional di bidang kita, di industri kita, as a leader, tadi yang saya bilang di awal ya. Dan kita berbisnis dengan impressive klien juga seperti Nike, Adidas. Mereka mengharapkan adanya hubungan kerja yang profesional gitu, di mana hubungan kerja itu di tengah-tengahnya adalah kita. Itulah mengapa kita dituntut untuk selalu 100% dalam performance ya. Literally 100%, maksudnya kita bisa bayangin kayak kita kuliah terus orang tua kita minta 100% gitu. Yaitu kita bisa kejadian sampai ke, maksudnya diminta untuk bisa mencapai ke IPK 4 misalkan ya. Itu kita bisa kejadian sampai ke IPK 4 atau minimal kita kalau kita udah komit di situ kita bisa mencapai IPK 3,99 mungkin. Karena itulah yang di-apply-kan oleh Nike sebagai klien kita. Ya, sebagai klien kita, sebagai professional brand yang support atlet, mereka mengaplikasikan KPI 100% ke MERS, seperti on-time shipment-nya, akurasi datanya, dan lain-lain. More kompleks lah, pokoknya kalau saya bahas di sini mungkin akan panjang sendiri ya. Ada berbagai KPI yang targetnya itu memang 100%. Gitu, kayak 99,5 aja tuh udah silver, dan di bawahnya lagi udah bronze gitu. Nah, itulah the best thing about working with expert client is that we need to push ourselves ya, beyond our limits gitu. Karena gimana pun klien kita adalah our boss ya. Maksudnya our client pay our salary like something that we are doing business with them. Oke, mungkin ini kayak, dan juga ada beberapa extra miles
di mana kita bagian dari poin constant care. Di poin pertama values merge, constant care artinya adalah karena shipment itu nggak bisa berhenti, shipment itu bisa setiap hari jalan. Artinya bahkan di luar jam kerja pun kita masih bisa menerima email, bisa diminta untuk masih balas email, masih bisa ditelepon dan lain-lain, dan mungkin masih harus online lebih dari hour contract, lebih dari jam 5 itu udah hal yang biasa gitu. Karena saya sendiri pernah paling lama itu dari jam 8 pagi sampai setengah 1 malam juga masih kerja, itu 16 jam kalau dihitung ya. Tapi nggak sering juga sih gitu. Ya, tapi that's work ya menurut saya. Ya, intinya itu gitu. Jadi antara challenges dan benefitnya masih sangat seimbang dan masih sangat worth it kalau menurut saya, terutama untuk bisa berkarir di perusahaan sebesar Mers, karena ya tentunya tidak mudah seleksinya gitu. Kemudian juga ya hal yang harus saya syukuri juga gitu, karena telah menunggu lama untuk pekerjaan, jadi ya apapun itu saat ini saya akan berkomitmen lebih ya untuk apapun yang dituntut dari perusahaan. Kemungkinan itu saja mungkin. Saya juga ingin menawarkan mungkin kita bisa connect di LinkedIn untuk teman-teman yang bisa diskusi lebih lanjut terkait bekerja di multinational company atau MERS, karena saya juga lumayan banyak adik-adik dari HI juga ya yang saya infokan tentang openingnya dan sudah masuk ke tahap submit application-nya, dan itu masih saya pantau sih gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mungkin bisa connect di LinkedIn atau di sosial media lain ya, tapi mungkin lebih profesional di LinkedIn begitu. Oke, kemudian slide terakhir, ucapan terima kasih karena sudah menyimak sampai saat ini. Akhir kata mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin poin pentingnya adalah kita harus belajar dan mungkin we need to learn and unlearn something gitu. Kita harus belajar sesuatu iya, tapi kita juga harus unlearn kalau dunia kita itu sebagai anak HI itu luas gitu loh. Jadi don't be discouraged untuk apply ke yang industrinya beda gitu. Gak harus kalian cuma punya apa istilahnya tunnel vision. Kalau lulusan HI itu punya job yang terbatas cuma ini dan kalian akhirnya jadi apply yang cuma itu aja gitu. Itu sih kalau pesan saya, kita harus berani nekat dan di luar boundaries kita, karena buktinya di perusahaan kami juga ada beberapa anak HI dan beberapa yang background-nya beda begitu ya. Begitu teman-teman. Oke, itu slide terakhir dari presentasi saya sore ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Akhir kata, terima kasih juga kepada Pak Indra dan MSA. Saya akhiri presentasi saya sore ini. Terima kasih. Terima kasih Farhan. Keren banget ya pengalaman dan juga sharingnya terkait bekerja di multinational corporations yang tentunya memiliki tantangan dan juga kesempatan yang berbeda dengan sektor-sektor yang lain, terutama profil lulusan lain dari studi hubungan internasional. Oke, teman-teman, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang hadir untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Cynthia ataupun Mas Farhan. Jika ada, silakan angkat tangan atau silakan bertanya di kolom chat. Baik, sambil kita menunggu, mungkin masih pada cari inspirasi pertanyaan. Saya ingin bertanya satu pertanyaan saja, baik kepada Mas Farhan maupun Mbak Cynthia. Kalau Mas Farhan kan di bidang istilahnya di bidang logistik ya, yang tentunya sangat cukup hal yang baru ya kalau di dalam hubungan internasional. Kita belajar tentang contohnya silent of communication, tapi kan tidak sampai yang betul-betul
dalam konteks sektor itu gitu. Jadi pasti ada kendala ketika Mas Farhan itu yang tadi dikatakan unlearn something, terus belajar hal yang baru. Kira-kira ada nggak yang bisa di-share bagaimana Mas Farhan bisa mengatasi kendala tersebut sehingga bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan kerja yang baru. Juga Cynthia juga sama, tentu ketika pada akhirnya bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri, ada hal-hal yang sifatnya menuntut adaptability gitu dari Cynthia, termasuk juga berhubungan dengan lingkungan yang baru dan juga tantangan-tantangan belajar yang baru yang ada di tahapan berikutnya setelah tahapan sarjana. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan yang bisa dibagi kepada para peserta yang hadir di sore hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi misalkan ya ada challenges di bidang communication, saya pernah Pak punya pengalaman karena saya handle shipment-nya Nike dari Indonesia ke New Zealand Pak. Pernah saat itu beberapa minggu ke belakang itu ketika sampai pas shipment kita sampai di New Zealand di Auckland itu ada insiden di mana ternyata di dalam kontainernya itu karton-karton sepatunya itu gubrak gitu ya. Nah, jadi rusak semua tuh isinya. Nah, itu Nike raise complaint ya. Nike New Zealand raise complaint. Dan sebagai yang handle shipment-nya itu harus nge-handle problem solving-nya di situ, Pak. Nah, kebetulan itu saya gitu kan. Nah, jadi Nike itu raise ke Maersk, kenapa bisa shipment-nya begini gitu. Kargo kita sampai sana rusak gitu kan. Nah, itu saya diminta untuk investigasi seperti root cause problem solving-nya seperti itulah yang pernah kita lakukan juga di kampus. Sampai saya investigasi juga ke warehouse kita di Cakung. Saya tanyakan ke bagian container loading timnya, gitu. Kenapa Pak shipment minggu ini ke New Zealand saat itu gubrak nih? Gitu kan, ini anomali kan. Seharusnya nggak stuffing. Maksudnya penyusunan kargo kita di dalam kontainer itu rapi gitu loh. Yang dimana ketika kargo handling di port pun nggak akan gubrak gitu. Nah ini kenapa Pak bisa hancur? Nah ternyata setelah banyak diskusi, presentasi dan lain-lain dan juga pengamatan langsung di lapangan ketika proses pemasukan karton itu ke kontainer, ternyata saat kontainer yang jatuh itu volume kita itu lagi rendah gitu kan. Jadi itu isi kontainernya tidak full, Pak. Kayak bisa diisi 60 cbm tapi cuma ada 40 cbm, makanya dia karena tidak full ketika di kapal atau di port diangkut-angkut itu gubrak jatuh dan sampai di New Zealand-nya hancur. Bukan hancur sih, maksudnya penyok apa gitu. Penyebabnya seperti itu dan itu yang kita komunikasikan ke Nike kalau problemnya adalah di sini tentang low publication dan lain-lain. Dan akhirnya itu bisa solve karena akhirnya dimengerti begitu. Jadi mungkin yang bisa di-upgrade adalah mungkin dari segi communication-nya kita mungkin mengerti cara communication yang baik, tapi sebelum communication itu kita juga harus backup dengan solution ya. Kita harus bisa ngasih provide root cause problem solving-nya, benar-benar investigate ke dalamnya gitu, bukan cuma analyze di kertas ya, tapi juga harus investigate ke dalam begitu. Mungkin yang bisa diperdalam adalah we need to enhance ya, jadi bukan cuma communication skill tapi komunikasikan sesuatu yang menurut mereka itu bisa case close begitu loh Pak. Kira-kira itu sih Pak mungkin. Gitu. Pak, kalau Cynthia gimana? Silakan Cynthia. Iya, terima kasih Pak Indra. Justru menurut saya salah satu asiknya program Erasmus itu adalah saya lebih banyak belajar di luar kelas dibandingkan di dalam kelas. Karena lebih ke pengembangan diri sih Pak. Karena saya harus jauh dari orang tua, benar-benar di tempat yang saya nggak pernah ke situ sebelumnya. Dan ini kayak FYI aja sih. Saya tuh di Jakarta ini kayak sekolah aja tuh dijemput pulang, diantar jemput gitu. Seorang anak yang diantar jemput gitu ya sama orang tuanya, tiba-tiba dilepas sendiri ke negara Eropa. Itu sebuah hal yang berat gitu, bukan hanya untuk orang tua saya tapi untuk saya juga. Jadi saya banyak-banyak berkembang, saya lebih
banyak mengatasi adaptability itu lebih banyak mengatasi problem-problem keseharian itu sendirian. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu sih Pak caranya gimana. Karena ya masalah di depan mata apa ya berusaha fokus solusinya apa gitu. Saya nggak bisa hubungin orang tua saya juga untuk nyelesain masalah. Jadi misal contoh waktu saya mau dari Estonia ke Inggris itu posisinya Desember, waktu orang-orang berlibur. Dan di saat itu masih pandemi corona, yang mana mau masuk Inggris itu harus PCR. Entah kenapa di satu negara itu semua PCR itu ke full book. Jadi udah full book. Saya nggak bisa book PCR di mana-mana ini. Dan itu bagi saya sangat-sangat frustasi karena saya udah booking semuanya. Tapi masa cuma gara-gara PCR doang saya nggak bisa untuk terbang gitu kan. Akhirnya itu saya bener-bener telepon sana-sini, berusaha untuk fokus nyelesain masalahnya apa. Saya bakal mencari solusi mungkin bisa PCR di luar kota dimanapun itu, asalkan saya bisa PCR. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada slot baru yang mereka buka karena memang permintaan demand untuk PCR itu banyak. Jadi ya hal-hal seperti itu sih Pak yang saya kira terbiasa untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Gitu Pak. Fokus sama masalahnya apa, solusinya apa. Maka ini ada kaitannya dengan yang katanya Farhan tadi, root cause problem solving itu ya? Iya Pak, bener banget. Oh, iya. Jadi ingat ya teman-teman semua yang ada di forum ini, belajar yang serius Anda critical thinking dan creative problem solving ya, karena ternyata itu sangat bermanfaat untuk kelas kalian. Pemahaman bagaimana menyelesaikan root cause. Menelusuri root cause, oke. Terima kasih untuk Cynthia juga atas jawabannya. Oh, ada satu yang mau bertanya, Tiara, silakan Tiara. Iya, izin sebelumnya Pak, lagi nggak bisa nyalain kamera, takutnya berkendala untuk sekarang. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Cynthia dan Kak Farhan yang udah menyampaikan dengan sangat baik. Di sini, mohon maaf kalau tadi udah dibahas, cuman mungkin bisa lebih diperdalam aja karena cukup penasaran. Kalau untuk Kak Cynthia sendiri, ketika memilih jurusan ataupun universitas itu kan ada banyak ya beasiswa yang ditawarkan. Pasti ada struggle-nya dan ada beberapa pertimbangan. Dan hal apa aja sih yang menjadi pertimbangan kepada Kak Cynthia itu sendiri dan sejauh mana gejolak atau struggle di dalam hati atau pikiran melihat dengan Kak Cynthia tadi kan bilangnya yang tadinya sering diantar terus harus ada beberapa hal yang berubah. Nah ini gimana sih sampai akhirnya bisa meyakinkan diri untuk mengambil satu langkah yang cukup di luar mungkin di luar dari biasanya yang Kak Cynthia lakukan kayak gitu. Terus terkait Kak Farhan, boleh di-sharing lebih dalam Kak terkait proses pendaftarannya dan tantangan apa aja sih yang dihadapi ketika sedang dalam tahap penyeleksian, khususnya di perusahaan MNC ini sendiri. Dan apakah di MNC terdapat tahapan yang berbeda daripada seleksi di perusahaan-perusahaan lainnya, karena mungkin di sini ada saya sendiri dan juga rekan-rekan lainnya yang masih belum terlalu memahami dengan dalam terkait proses di MNC itu tersendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Indra. Terima kasih Tiara. Silakan dari Cynthia dulu ya. Terima kasih Tiara pertanyaannya. Jadi kalau soal pertimbangan sekolah dan beasiswa, ya itu tadi, karena saya itu posisinya itu udah di akhir 2020, terus saya itu ngotot pingin lanjut S2 yang mulainya di tahun 2021 gitu. Jadi persiapannya jujur itu pendek, saya tuh dari bulan Oktober mungkin, Oktober itu saya baru mempersiapkan IELTS dan segala macam, baru menghubungi Pak Indra juga, jadi sangat-sangat mepet. Kalau ditanya pertimbangannya apa, ya pertimbangannya itu, saya maunya yang fully funded, yang saya berupaya nggak mau terlalu nyusahin orang tua ya, apalagi ekonomi di saat itu sedang tidak baik gitu, jadi saya berusaha untuk cari yang fully funded. Karena kalaupun saya dapat SBM ITB, itu saya nggak beasiswa, saya harus bayar sendiri kan. Jadi saya merasa, aduh kayaknya enggak deh, kayaknya kita harus coba deh beasiswa yang fully funded. Dan fully funded, terus juga masih berhubungan dengan HI kalau bisa, dan mulai kuliahnya itu tahun 2021. Nah, dari serangkaian proses yang saya udah lewatin itu,
ya alhamdulillah entah kenapa memang rezekinya ya Erasmus ini gitu. Terus kayak pertimbangannya apa dari yang tadinya mungkin nggak terlalu mandiri ya kesannya, tapi terus tiba-tiba langsung semuanya apa-apa sendiri. Kalau saya pribadi pertimbangannya adalah saya ini hidup nggak selalu sama orang tua kan ya. Saya akan jadi tumbuh besar, jadi dewasa, terus juga akan ada masanya saya bakal punya keluarga juga gitu. Bagaimana saya mau urus keluarga saya jika saya tidak bisa ngurus diri saya sendiri? Dan itu juga sebagai pembuktian untuk diri saya gitu. Kalau enggak, saya tuh bisa ngelakuin banyak hal. Tapi karena di rumah ini banyak difasilitasi, jadi kayak alhamdulillah gitu dia fasilitasi, jadinya saya terkesannya seperti itu. Padahal sebenarnya enggak, orang tua saya juga mengajarkan banyak hal untuk hal mandiri. Coba secara praktek mungkin ya saya difasilitasi gitu. Jadi saya ngerasa itu sih kayak saya banyak melakukan hal di luar kemampuan, bukan kemampuan, kayak hal yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya. Seperti yang paling mungkin out of my mind itu adalah saya pergi ke Stockholm solo traveling sendirian, benar-benar sendirian. Itu kayak itu bagi beberapa orang yang pertama kali tahu saya pergi sendirian ke Stockholm itu sebuah hal yang kaget gitu ya, kayak Cynthia kamu pergi sendiri yakin gitu. Ibu saya juga sangat khawatir gitu, tapi ternyata saya bisa ngelakuin hal-hal yang kayak mungkin sebelumnya itu nggak terpikirkan oleh saya sendiri gitu. Jadi itu sih hal-hal yang di luar kelas menurut saya di program Erasmus ini yang saya banyak belajar dan saya sangat-sangat senang menjalani itu. Kalau dari saya itu sih. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Oke, Mas Farhan gimana? Silakan. Oke, kalau untuk proses rekrutmennya, pertama saya ingin jawab dulu beda atau enggaknya. Beda ya, pasti. Jadi seingat pengalaman saya tuh saya udah pernah apply ke 3 MNC. Yang pertama itu pernah ke Boston Consulting Group yang kantornya di Sampurna Strategic. Saya juga pernah apply ke Accenture. Bidangnya sama kayak BCG juga ya, sebagai business consulting firm. Dan yang ketiga itu di MERS. Tapi di Accenture saya cuma sampai tahapan seleksi digital lah gitu ya, nggak sampai masuk ke interviewnya. Pernah dulu di BCG dulu ya, saya cerita itu tahapannya sampai oke, jadi kita apply CV lewat webnya, terus langsung ketika lolos di field di namanya apa ya? Ketika lolos di penyaringannya itu CV-nya masuk langsung ke discussion sama HR-nya. Semua kandidat yang lolos, dan kita discussion-nya bukan nanya kayak basic things, tell us about yourself, bukan begitu. Jadi kita kayak langsung problem solving lagi gitu. Jadi BCG itu ngasih case di mana mereka mau nerima klien dari luar yang mau bisnis ke Indonesia. Kliennya itu minta analisis ini, dan dan saya diminta untuk menyampaikan analisis saya seperti menyampaikan ke klien yang mau consult ke BCG begitu. Tapi ya gitulah, nggak dapat karena ternyata kandidat lainnya itu benar-benar hebat-hebat semua sih. Kayak saya lihat dari teknik industri UI, ITB, UGM, ya emang ternyata mereka lebih expert dalam menjelaskan itu dibanding saya gitu. Mungkin kurang dalam juga analisisnya. Kalau untuk yang di MERS sendiri, saya ternyata lebih unik juga ya proses seleksinya itu. Ya susah juga sih diceritain. Jadi itu tahapnya itu ya kalau untuk program lead ya. Saya nggak tahu program biasanya itu seleksinya, setahu saya lebih simpel sih. Cuma ditelepon dari HR global kita yang di Manila, langsung proses onboarding di beberapa minggu ke depan. Tapi kalau untuk lead itu ada kira-kira 3 kali FGD, forum group discussion, sama 2 kali sama HR-nya dulu sebelum ke FGD-nya. Jadi disaring HR 2 kali, pertama via call WhatsApp. Kayaknya dia pengen kenal kita sih dari communication skill kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar apa enggak. Kan ngapain juga kan kalau dia rekrut tapi diajak ngobrolnya susah gitu. Terus yang kedua tuh HR-nya itu lebih deep lagi discussion sama kita. Ketiga itu sama leader, manager lah, user kita gitu ya. Terus setelah itu sama leader yang leadernya lagi begitu. Pas saya masuk pun saya kaget ternyata yang waktu saya seleksi itu udah setinggi itu levelnya, dan semua orang di level tinggi itu yang nge-FGD-in sama kita gitu. Tapi pas saat kita rekrutmen kita nggak tahu, kita ngomong sama orang tingginya MERS gitu, dan kayak wow juga gitu sih. Jadi sampai seketat itu seleksinya. Kurang lebih gitu sih Tiara untuk yang program lead-nya di MERS ya.
Tapi untuk yang program biasanya kayak tadi mungkin telepon ini onboardingnya terus sama HR lagi. Tapi saya belum tahu sih kalau untuk yang biasanya gitu kira-kira. Terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Kalau Mama Tiara ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan di LinkedIn kan ya? Boleh nggak Mas Farhan? Boleh Pak, silakan. Iya. Kalau mau diskusi lebih jauh, sekiranya tertarik berkarir di multinational corporations, bisa diskusi dan menghubungi Mas Farhan. Baik, rekan-rekan semua, teman-teman semua, saudara-saudara kami dan juga anak-anak kami yang ada dimanapun, sudah 4 narasumber sharing tentang bagaimana sih menjadi seorang sarjana HI itu ketika pada akhirnya harus dihadapkan dengan dunia nyata. Dan 4-4-nya dalam kesimpulan saya dapat kita tarik semuanya bertolak dari passion, semangat, keyakinan, dan juga takdir tentunya kemana arahnya pada akhirnya itu mengarah begitu. Dan semuanya bagus, semuanya luar biasa, semuanya menginspirasi, dan itu yang ingin kita siarkan karena kebaikan itu harus terus disiarkan. Semoga itu dapat menginspirasi semua yang hadir pada sore hari ini. Akhir kata dari saya selaku moderator sangat terkesan dan berterima kasih sekali kepada seluruh narasumber. Dari yang pertama Mbak Nara Masista, terima kasih banyak sudah mau hadir dan juga berbagi bersama kami meskipun berbeda waktu dengan Swiss. Kemudian Mas Afrizal Mediantoro juga berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan persiapan untuk berangkat ke Amerika Serikat. Cynthia juga yang sudah kemarin ketika pertama kali saya tahu Cynthia pulang, saya bilang, ayo Cynthia langsung jadi ini ya, Air Great Talks ini kita mau launch pertama kali. Oh iya, siap Pak gitu. Wah, saya senang sekali. Terima kasih banyak Cynthia sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan adik-adik kelas kamu juga dan juga semua yang hadir pada sore hari ini. Juga Farhan di tengah kesibukannya dan juga kepadatan serta tuntutan tantangan bekerja di Myers tetap meluangkan waktu dan mempersiapkan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya berterima kasih sekali mewakili program studi hubungan internasional dan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi atas sharing-sharing dan inspirasinya. Sekian untuk acara Air Great Talks ini, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih banyak Mbak Nara, Mas Afrizal, dan Mas Farhan, Cynthia. Baik, terima kasih banyak Pak Indra selaku moderator kita pada acara siang hingga sore hari ini. Ya, baik teman-teman dan hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara, yaitu adalah penutupan. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada seluruh teman-teman untuk dapat mengisi presensi agar nantinya dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk keperluan sertifikat. Baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada para narasumber hebat kita, Mbak Nara Masista Rahmatia selaku Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kemudian ada juga Mas Afrizal Khairon Mediantoro selaku Investor Relation di PT Pertamina Persero, ada juga Kak Cynthia Eka Wahyuni selaku Postgraduate Student, dan tentunya Kak M. Farhan Triandi selaku Supply Chain Management Mars. Nah, terima kasih Mbak dan Mas sekalian sudah berkenan sharing berbagai ilmu yang sangat bermanfaat tentunya kepada kita semua, gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kepada Bapak Dr. Indra Kusumawardana SHM Hupin selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi moderator memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sehingga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya kepada seluruh dosen dan peserta yang juga hadir dalam acara siang hari ini. Nah, untuk keperluan sertifikat nanti akan segera dikirim panitia ke email masing-masing peserta. Sebagai penutup, saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara masih jauh
dari kata sempurna. Semoga kekurangan dan khilafan yang ada dapat menjadi pelajaran bagi kami ke depannya. Saya Fendi Irawan selaku MC, mohon izin pamit undur diri. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di acara IR Grad Talk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.